Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita masih ngebahas Kirian. Kalau misalkannya kemarin kita ngebahas politik, maksudnya Kirian tapi CPT. Kita sekarang bakal ngebahas bagian komponen lainnya, yaitu roller. Ya meskipun Ripan juga tidak terlalu tertarik menggunakan Matic karena Ripan cowok gitu. Itu cowok pakai Matic kagak sekalian pakai tank top. Kali ini Ripan bakal merekomendasikan 6 roller terbaik harga 100 ribuan yang pastinya bakal meningkatkan performa kalian. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Langsung aja kita ke listnya. Let's go guys. List yang pertama kita langsung buka dari yang paling meledak dah. Itu datang dari BRT dengan material andalan mereka yang mereka sebut dengan Black Diamond, yang dimana dirancang untuk menahan panas ekstrim, yang membuat roller dari BRT ini sangat awet. Bahkan mereka bisa mengklaim hingga bisa 20.000 km. Buset, bangkrut dah tuh bengkel ya. Jadi kalau misalkan yang kita ngomongin kelebihan, yang pastinya memberikan stabilitas tenaga yang konsisten dan meminimalisir getaran dan membantu efisiensi bahan bakar, tergantung dari ukuran roller yang kalian pakai gitu ya. Kalau misalkannya rollernya 8 kilo, boros-boros bae bensin mah tetap. Jadi emang keunggulan dari material Black Diamond ini yang bisa memberikan stabilitas tenaga yang konsisten dari tarikan bawah sampai atas, meminimalisir getaran dan juga efisiensi bahan bakar, tidak lepas dari kekurangan yang ada. Yes, kalau misalkan yang ngomongin kekurangan dari Black Diamondnya BRT ini, itu mungkin ya harganya yang emang relatif lebih mahal dari kebanyakan spare part aftermarket di sekelasnya. Karena ya harga yang harus kalian bandrol untuk roller ini yaitu harganya 120 ribuan. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya yang kedua dari Daytona Racing, yang menjadi keunggulan dari roller Daytona Racing ini, yang dimana dibuat dengan material tahan panas tinggi yang presisi, yang mereka bilang sih dirancang agar tidak mudah peyang. Selain itu juga dapat digunakan dalam durasi waktu yang bisa dibilang lama, 18 sampai 21.000 km. Udah sangat awet sebenarnya untuk sekelas roller racing, apalagi buat kegunaan motor-motor yang bisa dibilang performa tinggi. Jadi kalau misalkan yang ngomongin keunggulan dari Daytona Racing ini, mereka mengklaim juga kalau misalkannya performa yang sangat stabil dan juga konsisten dari putaran bawah hingga tarikan atas. Karena seperti yang mereka bilang juga, kalau misalkannya roller yang mereka buat itu anti peyang. Kalau misalkan yang ngomongin peyang pada bagian roller, ya perhatikan juga pada bagian rumah rollernya, pastikan rata. Karena sekuat dan juga sebagus apapun roller yang digunakan, kalau misalkannya permukaan rumah rollernya itu kurang bagus, ya bakal rusak juga rollernya. Dari keunggulan yang bisa dibilang secara komponen kuat, konsisten RPM bawah sampai RPM atas, tidak lepas juga dari kekurangan, yang dimana kekurangannya mungkin kalian harus lebih teliti karena banyak part aftermarket dari Daytona yang bisa dibilang KW dengan harga yang bisa dibilang kagak masuk akal. Tapi untuk Daytona Ori ini, harga yang harus kalian keluarkan itu 80 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya, kagak mungkin kalau misalkannya roller racing legendaris dari Kawahara kagak masuk list di video ini. Menawarkan roller dengan kepadatan tinggi atau mereka sebut dengan high sensitivity, yang dimana disetel khusus untuk motor yang sudah mengalami modifikasi sektor CVT, misalnya pada Kirian yang emang udah full upgrade. Tinggal sesuaikan ukuran roller yang dipilih dari Kawahara ini, karena Kawahara menggunakan kepadatan tinggi atau high sensitivity pada roller yang mereka buat. Pastinya bakal kuat juga kalau misalkannya dah tuh roller dilebar ke teman kalian yang ngutang. Goblok. Ngomongin kelebihan yang emang bisa dibilang sangat responsif untuk kebutuhan stop and go, dan mereka juga mengklarifikasi kalau misalkannya akselerasi instan pada putaran bawah, jadi emang bisa meningkatkan torsi pada motor. Cuman kalau misalkannya ngomongin kekurangan, emang pada karakter material yang keras yang menuntut pemilihan bobot presisi yang agar tarikan mesin tidak tertahankan. Meskipun
meskipun emang materialnya keras, lebih padat juga, cuman ada beberapa hal yang pastinya dikorbankan buat roller dengan tipikal seperti ini. Dan harga yang harus kalian bayar untuk roller dari Kawahara yang super keras sekeras teman kalian ini, harganya hanya 90 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya datang dari TDR Racing, masih dari brand legendaris yang emang udah lama famous di Indonesia. Se-famous King Ripan, ntar bulan depan nongol dah tuh ya di beranda Reels dan TikTok kalian. Menggunakan material teflon berkualitas tinggi, bukan teflon PUBG, tapi teflon yang diformulasikan khusus dengan koefisiensi gesek yang rendah, sehingga pergerakan di dalam rumah roller sangat harus. Karena ada beberapa roller dengan kualitas yang jelek, yang permukaannya lebih cepat tergores, sehingga optimalisasi roller di dalam CVT itu lebih seret, sehingga tidak bisa mengeluarkan performa motor secara optimal. Dengan kelebihan dari roller TDR Racing ini, di mana memaksimalkan efisiensi transmisi CVT karena hambatan gesekan yang minimal. Yang menjadi keunggulan dari roller TDR ini adalah minimalisasi gesekan pada permukaan roller, sehingga bisa lebih optimal untuk perputaran roller di dalam rumah rollernya. Tapi terlepas dari kelebihannya, ada kekurangan, yang dimana variasi gramasi yang emang terkadang terbatas untuk model motor tertentu. Dengan harganya 100 ribuan aja, linknya bisa kalian cek payment langsung di bawah deskripsi video ini. Let's go next to the list guys. Selanjutnya datang dari brand roller Predator 13. Mungkin terdengar tidak asing dari kalian, karena mungkin kalian tahu kalau misalkannya Predator itu hanya ada di film-film, dan nyata mereka juga bikin roller buat motor. Memiliki fitur Bosch berbahan kuningan yang dikombinasikan dengan material teflon tahan panas. Jadi Bosch permukaan rollernya itu terbuat dari kuningan, sehingga ada stabilitas pemerataan bobot pada roller buatan dari Predator 13 ini, sehingga ada efisiensi tenaga kalau misalkannya kalian menggunakan material dari teflon dengan bahan Bosch kuningan dari brand Predator 13. Karena emang Bosch kuningan membantu memaksimalkan akselerasi dan juga stabilitas tenaga hingga keawetan roller dari keausan pada bagian tengah. Nah itu juga kalau misalkannya roller kan terkenal dengan hawa panasnya gitu ya. Nah dengan material kuningan ini bisa mengeluarkan panas secara merata dan juga efisien. Terlepas dari kelebihannya, kekurangan dari Predator 13 ini emang brand lokal yang jangkauan stoknya tidak seluas brand raksasa seperti TDR, Kawahara, dan juga Daytona yang tadi kita bahas. Karena harganya juga dengan material yang bisa dibilang premium, hanya 50 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, next to the last guys. Datang dari brand yang mungkin kayaknya masih terdengar langka juga nih ya di pola otak kalian. Yes, dari Fixpal Racing, yang bisa dibilang ya pilihan ekonomis dengan material teflon dan juga tembaga yang tetap mempertahankan standar kualitas racing. Kalian bakal kaget dengan harganya, karena ini adalah roller racing guys, yang dimana harga terjangkau bagi pengguna harian yang menginginkan tarikan yang lebih ringan dan juga efisien. Ingat guys, ini roller racing. Cuman ya kalau misalkan yang ngomongin kekurangan, mungkin ada pada bagian daya tahan yang emang ya harga kagak pernah bohong. Karena harga dari roller ini hanya 20 sampai ya let's say 30 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the closing guys. Yes, jadi itu adalah 6 rekomendasi roller buat metik-metik improvisasi kirian BMW S1000RR kalian, biar makin jengat-jengat lagi dah tuh ya. Bang, bisa nggak dipakai buat kirian metik Afrika Twin? Bisa mikir apa kagak kalau kata gua mah. Dari ke-6 rekomendasi 6 roller ini, mana menurut kalian yang paling proper dan apa lagi yang harus Ripan rekomendasikan? Komen di kolom komentar. Thank you guys.